Oh, luar biasa semangatnya pagi hari ini ya. Oh haleluya. Luar biasa. Hari ini spesial sahabatnya karena kita para WL sedang berkumpul pagi hari ini. Dan mungkin akan jadi pertemuan WL yang terakhir bersama dengan Ayu ya. Sebelum dia Luar pergi. biasa. Oke, saya percaya pagi hari ini kita datang dengan kerinduan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mempertajam setiap pendengaran kita di waktu pagi. Dan hari ini kita siapkan hati kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk menyembah. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Dari awal sama-sama nyanyikan pujian ini. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang.
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah-Mu, kerinduan kami Tuhan. Jadi kerinduan kami berada di hadirat yang wujud isi hatiku dan kesucian kami kembali ada berkenan puji. Kau juru selamat Tuhan, memberikan segalanya dalam hidup kami. Hanya bagimu Yesus, kami Engkaulah yang terima penyembahan kami Tuhan. Kau besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Segala ajaib, segala perbuatan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biarkanlah Yesus ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Dengan sungguh-sungguh engkau katakan pada Tuhan kerinduanmu. Biarkan ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih, dengan penuh
saya. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan setiap kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ini. Seraya mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh berdiskusi bersama. Kesempatan kami boleh merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Engkau yang berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bukakan setiap maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, jalannya diskusi kami, sharing kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Oh haleluya, luar biasa. Kita kedatangan gestar malam hari ini. Yaitu, oh iya, pagi hari ini. Om G, boleh berikan tepuk tangan, luar biasa. Pertama kalinya sepanjang masa Saraba ada Om G. Ini sangat-sangat luar biasa. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama. Iya, soalnya saya orangnya jujur. Udah bisa disetting soalnya. Oke, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dari Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jadi sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca secara bergantian mulai dari saya. Habis itu Pak G, Putra, Andika dan seterusnya. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pagi ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Amin, firman Tuhan. Sebelumnya, sebenarnya dan sesungguhnya, saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan firman Tuhan ini dikarenakan dari firman Tuhan ini saya pelaku utamanya. Salah satu pelaku utamanya di gereja. Dari firman Tuhan ini tadi pas saya diskusi sama Kak Esra, betul-betul luar biasa ya, sangat-sangat mengkuliti saya. Dan betul-betul menjadi teguran, bukan teguran sih, menyadarkan hal-hal yang selama ini saya lakukan. Oh ternyata yang saya anggap main-main itu ternyata dosa yang
selalu saya timbun setiap saya pelayanan. Nah, WL yang datang, worship leader yang sudah datang pada pagi hari ini, saya yakin, saya percaya semuanya sudah membaca ayat ini sebelumnya. Dan tujuannya kita atau yang menjadi perikopnya kita pada malam hari ini menolong sesama. Ada dari pelayan-pelayan Tuhan, worship leader yang ingin menyampaikan hal yang didapat dari pembacaan ini sebelum kita lebih dalam lagi. Ya kentarin yang tunduk-tunduk ndak membaca memang. Sebelum saya tunjuk. Oke, coba Hari. Hari katanya sangat-sangat penuh dengan persiapan. Iya. Coba mungkin dari Hari apa yang insight apa sih yang didapat dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-10. Ini arahnya kita bakalan bahas tentang menolong. Iya, saya tahu kok Hari itu tipikal orang yang suka menolong. Haleluya. Terima kasih. Amin kan? Itu kan jujur Kak Vero. Jadi yang saya dapatkan dari Galatia. Coba jangan terlalu nervous bicara yang pelan-pelan. Soalnya pelan-pelan aja. Nah ketahui kok Kak Judis. Gatalia. Lagi takut soalnya. Zaman makin dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 sebenarnya mungkin ini jawaban saya buat penggiring saja dari awal dan tidak terlalu Iya, tidak terlalu yang mengkuliti seperti Om Esra ya. Jadi sebenarnya yang saya dapat mungkin per ayat, cuman enggak mungkin saya langsung bahas. Jadi kayak enggak mau, enggak usah. Jangan Mi. Sama seperti judulnya, saling membantu. Jadi marilah. Mungkin dari ayat yang pertama itu saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Mungkin dari ayat pertama ini saya dapat, ketika kita melihat seseorang yang jatuh atau jatuh ke dalam dosa, kita sebagai orang yang kalau di dalam Alkitab dia bilang sebagai orang yang rohani, kamu yang rohani, itu kita harus membantu dia tanpa menghakimi. Tapi kita juga harus melihat kapasitas diri kita biar kita tidak jatuh juga ke dalamnya. Karena terlihat sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi itu yang saya dapat. Contoh kasus misal Hari dalam situasi apa begitu? Contoh nih kayak kan KGG sering minum-minum di Exodus gitu. Lihat kamera. Contoh kasus bagaimana tadi? Contoh kasus kalau misalnya kayak KGG ini masih suka jatuh ke dalam pencobaan seperti alkohol, minum alkohol begitu. Jadi kayak saya sebagai yang ceritanya rohaniawan, yang lebih rohani ceritanya itu sedikit demi sedikit menarik KGG kembali. Cuman bukan dalam hal yang tanda kutip menghakimi kayak kau itu sering ke gereja tapi kamu begini. Terus tapi saya juga harus melihat kapasitas diriku ketika saya mau menarik KGG, apakah saya tidak terjerumus juga kayak asik juga nih gitu. Contoh guys, kita berdua oke. Sering malam-malam. Jadi kalau dari Hari tadi dia soroti ayat yang pertama, saling menolong. Kalau di bahasa Indonesia masa kini yang tadi yang dimaksud Hari itu hidup menurut roh Allah. Jadi kalau di terjemahan baru kan dia bahasanya itu maka kamu yang rohani.
lebih enak didengar kalau di masa kini dia bilangnya hidup menurut roh Allah. Hidup menurut roh Allah. Jadi kadang dalam kehidupan kita harus saling mengingatkan ternyata. Tapi melihat bagaimana kapasitas kita ya Hari ya. Oke lanjut. Dari siapa lagi? Oh ya Hari deh, hari yang tunjuk. Kok Adielsa langsung nunduk sih? Pak G lah. Senior itu Hari. Oh enggak boleh ya tunjuk senior. Kesimpulan pitawan nanti dia pakai. Ini mau rival. Oke, rival. Iya, kayak mie dulu kayaknya deh. Terlalu cepat bertobat kalau dia dikasih duluan. Terlalu cepat untuk rival bertobat gitu untuk di awal-awal Saraba ini. Oke. Mungkin saya lihat dari ayat pertama, masih ayat pertama sih. Kalau ayat pertama ini saya lihat bagaimana sebenarnya gereja itu yang dibilang gereja bukan gedungnya tetapi orangnya. Dimana kita dalam persekutuan ya kita harus saling mengingatkan, saling membantu dan saling menolong gitu. Dalam konteks mungkin dalam kita pelayanan ya itu tadi kata rohani itu tidak merujuk kepada orang yang full timer menjadi hamba Tuhan seperti Kak Esra. Di sini dia tidak bilang bahwa yang boleh menegur atau orang yang boleh membantu ini adalah orang yang sempurna, orang yang istilahnya pendeta. Dia tidak bilang di situ orang-orang yang seperti itu, tetapi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya bagi kita semua, ketika kita punya kerelaan hati untuk dipimpin sama Roh Kudus, maka sense untuk membantu orang lain karena kitanya peduli itu pasti ada. Jadi jangan berpikir bahwa oh nanti orang rohani banget nih baru bantu ini dia. Oh tidak. Jadi ketika kita mau dipimpin sama Roh Kudus, sense untuk membantu itu pasti sudah ada. Nah, menariknya lagi di ayat pertama ini, di situ dia memberitahu bagaimana caranya kita untuk membantu, menegur dan lain sebagainya sejenisnya. Dia katakan di situ dia bilang harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya ketika kita mau menolong orang, kita tidak boleh sembarangan dalam artian kasar. Ada pendekatan-pendekatan yang tentunya harus kita lakukan. Kalau di sini dia bilang lemah lembut. Bagaimana sih seharusnya ketika ada orang yang datang meminta pertolongan kepada kita, apakah kita langsung menjudge, oh kamu seperti itu ya karena kesalahanmu sendiri? Ya tidak, pasti kita tanya dulu apa masalahnya, oh solusinya seperti ini, penuh dengan kelemah lembutan. Dan itu yang disarankan dalam Alkitab, bukan dengan menghakimi, dengan berteriak, tetapi yang dipilih adalah lemah lembut. Itu saya sih dulu. Oh, dari pandangannya GG, dia masih merujuk ke ayat yang pertama. Jadi saat menegur, mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, ternyata kita perlu dan harus mengedepankan yang namanya roh lemah lembut. Kemudian siapa lagi yang mau bersuara? Kak Thomas mungkin. Ya, kalau dari pembacaan kita malam hari ini, saya kasih kesimpulan bahwa ini kasih yang diwujudkan pagi hari ini. Ya, pagi. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Dikatakan bahwa kamu harus saling tolong menolong. Sudah itu di sini ada lagi bahwa yang tadi menegur. Jadi saya percaya bahwa ketika kita mau untuk hidup kita ini tidak seperti yang dulu-dulu lagi, ya saya percaya bahwa kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita atau kita bisa berdampak bagi orang di sekitar kita sehingga orang di sekitar kita itu juga yang mungkin terjatuh atau terjerumus, kita bisa arahkan mereka atau membawa mereka bersama-sama dengan kasih yang sudah kita terima dari Kristus. Ya itu saja. Terima kasih. Berarti pandangannya Kak Thomas, kalau mau menegur berarti mulai dari kita dulu. Kayak bereskan kita dulu berarti ya. Kalau dari Kak Thomas, tadi sudah beberapa dari kita
membahas tentang menolong. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Kenapa tiba-tiba muncul ayat ketiga ini? Padahal dari atas kita bahasnya menolong, tiba-tiba muncullah ayat yang bisa dibacakan sama Andika. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berbunyi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada yang mau berpendapat tentang ayat ini? Ayatnya yang ketiga. Oh ya, silakan Rivaldo Monsangi. Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin dari pembacaan ini memang yang kalau diberikan kesempatan ayat ini memang yang saya mau singgung. Jadi dari ayatnya yang ketiga ini dikatakan sekali lagi sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi yang dapat saya berikan bahwa contoh ini langsung yang saya berikan. Jadi misalnya kayak saya menganggap diriku ini berarti sekali, tetapi perbuatan saya untuk hal menolong orang lain tidak ada. Jadi mungkin itu maksud dari ayat ini. Jadi memang jangan pernah merasa bahwa diri kita ini sudah baik, tetapi hal yang mungkin saja kecil dalam lingkungan kita tidak ada apa-apanya yang kita lakukan. Jadi tertegur juga. Haleluya. Kembali tertegur, keluar. Jadi memang jujur kadang saya merasa bahwa diri saya ini sudah benar. Tetapi tidak ada hasil yang saya lakukan. Jadi bersyukur pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, haleluya, datang kepada kita semua bahwa kembali lagi diingatkan. Jadi yang dapat saya ambil bahwa jangan pernah merasa diri ini baik, tetapi tidak ada yang kita lakukan. Jadi ini kayak kita menipu dirinya kita sendiri. Itu dari saya, terima kasih. Dari rival dia mengarah ke seolah-olah dia penting tapi ndak ada efeknya, gitu ya. Seolah kayak dia paling penting tapi ndak bisa bantu orang. Pernah ndak kita berpikir kita membantu orang tapi kita sebenarnya menimbun dosa. Dan itu yang saya pikirkan setelah membaca ayat ini. Ternyata menolong orang lain itu juga bisa membuat kita berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa. Bagaimana caranya? Kenapa tiba-tiba kita menolong orang, terus kenapa kita yang terjerumus dalam dosa? Ada ndak yang bisa ungkapkan dari argumennya saya? Mungkin yang muncul dari masing-masing kita itu, oh kayaknya arahnya ke sini. Dari Kak Vero mungkin? Kalau saya tentang menolong orang, bisa jadi pada saat saya mencoba untuk menegur orang, saya tuh bisa kelewat batas. Jadi saya ingat cerita tentang Musa, waktu dia ingin sebenarnya menyampaikan firman Tuhan kan sama umat yang dia pimpin, tapi dia sudah lebih dahulu marah gitu. Mau menolong sebenarnya tapi emosinya sudah meluap. Jadi saya pikir-pikir juga dalam hidupku kadang kalau misalnya mau juga menegur orang tapi pada saat saya mau melakukan itu justru hal itu membuat saya sendiri yang berdosa karena emosinya saya, padahal saya lagi menolong orang gitu. Lagi mau nasihatin orang tapi ya saya marah gitu. Sampai mungkin ada kata-kata yang jahat yang keluar gitu. Saya mau tambahkan dah. Silakan. Ya luar biasa. Boleh. Ya silakan. Boleh. Tapi ini menurut pendapat saya ya. Kalau dari yang ayat ini kan dia berbunyi sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Jadi di sini kalau dari yang saya tangkap itu dia ini lebih ke peringatan terhadap kesombongan gitu. Jadi terkadang prideful itu bisa menggiring kita ke dosa. Misalnya kita merasa kita yang paling jago atau kita merasa kita yang paling rohani. Terus kita ada niat untuk misalnya ada teman saya di dalam pelayanan dia ada berbuat kesalahan. Terus
saya mencoba tegur dia, cuman karena saya merasa dengan prideful saya gitu, dengan saya merasa saya lebih jago, saya lebih rohani dari dia. Jadi motivasi saya tegur dia ini bukan karena kasih begitu, landasannya bukan karena saya mengasihi dia, tapi karena memang saya merasa kalau saya lebih di atas dari dia. Jadi ketika saya tegur dia, terus saya tegur dia kan ini di ayat yang pertama juga sudah disinggung kalau kita menolong itu dengan kelemah lembutan kan. Cuman di sini saya tegur dia bukan dengan landasan dengan kasih sehingga tapi dari pride saya sehingga orang yang saya tegur ini merasa tersinggung, terus marah, tidak terima, terus menimbulkan dosa, terus dari sayanya lagi karena saya tidak terima dia juga tidak terima, terus dari sayanya juga saya marah. Jadi orang yang saya tegur berdosa, saya juga berdosa, sama-sama sudah kita berbuat dosa. Jadi ya, padahal tujuan awalnya untuk sebenarnya saya mau tolong, cuman karena kesombongan ini jadi itu menimbulkan dosa gitu. Jadi ini juga merujuk ke ayat mana itu ya? Ayat di Matius berapa itu yang mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang inilah fakta yang sering kita temui dan bahkan kita yang berlabel rohani saja, persekutuan kita yang berlabel rohani pun juga ikut terjerumus dalam sikap kesombongan ini. Sikap kesombongan yang awalnya kita niatnya menolong, tapi karena adanya yang disinggung tadi sama Andika, pride kita seolah-olah merasa lebih dari orang yang kita tolong, seolah-olah kita merasa punya kemampuan di atas dari orang yang kita tolong, jadinya kita merendahkan. Output dari pertolongannya kita ini merendahkan, bukannya menolong dengan tulus, ya jadinya menolong dengan merendahkan orang. Itulah sebabnya di awal tadi saya bilang ini sangat mengkuliti. Karena saya pribadi menjadi salah satu orang yang seperti itu. Bahkan dibilang tadi Kak Esra, Kak Esra yang kuliti saya. baru bisa duduk di sini. Dan betul-betul terkuliti ya. Contoh kasus, pas pertama kali saya masuk dalam dunia pekerjaan, saya diajar sama orang yang lebih duluan pegang itu pekerjaannya saya. Dia ngajar, tapi menurutku lebih expert Kak dari dia. Karena ada beberapa hal yang ku tahu. Jadinya setiap dia ajar Kak, ini pihak kesananya atau dia minta tolong deh. Dia minta tolong, kebetulan itu hari kita ada perombakan untuk pencatatan, dia masuknya di Google Sheet. Nah ini kakak yang ajar saya. Dia enggak terlalu expert di situ. Jadi dia sering minta tolong ke saya. Dia sering bertanya. Dan pas ku bantu, ya itu yang muncul di hatiku. Enggak tahu jipale ini. Itulah. Dan yes, itu mengkuliti. Ternyata saya pelaku utama dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Betul-betul pada saat itu saya bilang, enggak ada jipale tahu ini. Padahal niatnya saya mau menolong. Saya mau tolong kakak ini untuk bisa tahu bagaimana caranya menggunakan itu Google Sheet. Tapi niatnya saya untuk menolong ini ternyata saya terjerumus ke dalam dosa. Karena itu tadi merasa punya pride, merasa punya kemampuan di atas dari orang yang saya bantu. Ada enggak pengalaman dari teman-teman WL semua yang pernah dapat di dunia pelayanannya kita lah mungkin dapat. Satu mungkin saya akan sharing terkait di dunia pelayanan. Tadi kan mungkin saya sharing terkait dunia pekerjaannya saya. Di dunia pelayanan mungkin kita kebanyakan di sini ada FD. Kita sering mengevaluasi seolah-olah kita yang paling benar.
mengevaluasi seolah-olah kita yang paling benar di sekerumunan pelayan yang berkumpul di sini. Bagaimana posisi hati kita pada saat evaluasi? Apakah kita jatuhnya menghakimi? Apakah kita mau memperlihatkan kuasa pada saat itu atau memperlihatkan bahwa saya ini di atas dari kalian? Ataukah memang kita mengevaluasi pada saat itu dengan hati untuk membangun pelayanan? Ada beberapa kasus kadang kita mengevaluasi, saya mengevaluasi dengan emosi. Karena ada beberapa pelayanan yang tidak sesuai dengan alur yang kita tentukan. Sebagaimana yang sudah kita tentukan dari awal. Kadang saya bukannya mau membangun tapi malah memarahi, menghakimi. Dan itu yang kembali diingatkan di firman Tuhan pada malam hari ini. Oh, ternyata ketika tujuan awalnya baik, bisa saja eksekusi yang kita lakukan itu malah menjerumuskan ke dalam dosa. Nah, itu perlu ditinjau kembali. Jangan sampai kita mengharapkan output yang baik, output yang betul-betul menjadi tujuannya kita, padahal prosesnya ternyata tidak sesuai yang kita harapkan atau yang seharusnya berjalan. Kalau dari teman-teman WL di tempat ini, ada enggak pernah pengalaman yang mungkin bisa di-sharing? Kalau saya beberapa pengalaman di dunia kerja, bahkan di dunia pelayanan pun yang boleh dibilang di dunia rohaninya kita lah. Itu saya sering terjerumus ternyata. Yang saya anggap biasa-biasa saja. Bahkan biasa nih, kita di belakang, ada yang salah-salah di depan. Kita ketawai. Atau ada yang kita ketawai, habis itu kita tegur seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun yang di belakang. Itu ada beberapa oknum dan saya salah satunya. Kalau dari WL ada enggak pengalaman mungkin yang bisa di-sharing? Dan atau ada yang merasa, oh saya juga pernah seperti itu. Silakan, sharing mungkin. Terima kasih Ayu. Kalau masalah pengalaman, mungkin sebelumnya saya mau bilang sesuatu. Saya teringat sama satu kalimat berdasarkan yang sudah disampaikan Ayu sama semua tadi, Andika, GG, Hari, Rival. Satu kalimat yang bilang orang yang tahu dirinya ada karena anugerah tidak akan menganggap dirinya itu lebih tinggi dibanding yang lain. Itu saya pegang dari sebelum Tuhan bawa saya keluar kuliah ke Makassar. Ayat itu saya pegang selalu. Orang yang sadar dirinya ada karena anugerah tidak akan menganggap hidupnya lebih tinggi, tanda kutip ya, dalam segala aspek dibanding orang lain. Mungkin itu sudah berbicara tentang banyak hal, entah dari perilaku, perkataan, pemikiran, dan mungkin terkadang kita juga masih jatuh ke dalam kondisi mungkin tidak menerima seseorang saat berlaku seperti yang tidak kita harapkan, seperti yang Ayu tadi bilang, atau kecewa dan lain sebagainya. Tetapi saat kita kembali atau terlebih di sini saat saya kembali lihat diriku sendiri, saya selalu bilang ke Blessing sama ke Abi, sama adik-adik pelayanan di Mamasa sebelum ke sini, satu hal yang saya suka saya lakukan kalau saya ditanya apa, saya suka posisikan diriku di orang lain. Sesalah apapun orang, sejatuh apapun orang, mungkin di saat pertama saya tidak terima atau saya kecewa atau mungkin saya marah dan kayak saya bertanya kenapa seperti itu, bahkan ke diriku sendiri, saya kembali melihat bagaimana diriku saat di posisi itu, atau saya kembali melihat betapa hina fananya juga diriku, tapi Tuhan layakkan untuk melayani. Dan sama seperti ayat ketiga, kalau versi bahasa Inggrisnya, tadi kita salvok sama GG, bagus. Versi bahasa Inggrisnya itu bilang, mana ya? For if anyone thinks he is something when he is nothing,
he is something when he is nothing. Jadi kayak jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi kayak penting kak lo di pelayanan ini, ndak bagus ki jalannya itu present worship kalau ada kak lo begitu dan sebagainya. Tapi ternyata di saat kita bicara seperti itu, di saat yang sama kita menyatakan dirinya kita ini nothing, kayak apa ya, dibanding yang mungkin yang baru pertama kali pelayanan, yang baru pertama kali setelah P3 praktek dan baru pertama kali naik Singers WL, itu kita sudah jatuh jauh di bawah dibanding mereka. Mungkin saat kita berpikir seperti itu. Dan itu yang saya rindukan dalam setiap kita pelayanan di tempat ini, mau sebagai floor director kah, WL atau singer, mungkin saat kita menasihati seseorang, nasihati mereka dengan kasih, nasihati mereka dengan kemauan kita untuk memperbaiki yang salah dan tidak ada penghakiman. Memang kita masih belajar, selalu belajar, karena selagi kita masih hidup, kita masih ada di training groundnya kita. Jadi kita masih belajar dalam setiap pelayanan yang Tuhan kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau masalah pengalaman, nanti kalau ini terpikirkan. Banyak ya? Tidak. Mungkin dari Elsa? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau mengenai pengalaman, saya mungkin mengambil dari pengalaman saya saat kuliah. Yang diperkatakan Ayu itu pernah terjadi di saya dan saya alami dan saya rasakan. Itu ketika kan sebelumnya ini saya sibuk dalam hal ujian, ikut tryout, ikut ujian kompre dan sebagainya. Nah saat itu saya bersama teman-teman saya itu ada kayak kelompok belajar, terus belajar bersama. Nah terkadang dalam kelompok belajar bersama itu kadang kami saling mengajar, saling membantu dalam hal mengajar. Nah kadang saya kalau misalnya saya bantu mereka enggak tahu, saya lebih tahu, saya ajar, tapi itu didasari atas itu tadi. Kayak saya lebih tahu daripada kalian, kayak ada rasa-rasa dikit kesombongan. Nah, di situ saya rasakan di situ. Nah, tapi dari situ hasil Tuhan kayak tegur saya lewat hasilnya. Hasilnya apa? Teman saya lebih tinggi daripada saya. Nah, jadi kayak langsung tertegur, oh, berarti saya salah itu. Pada saat saya menolong, salahnya saya di situ. Saya memiliki motivasi yang salah. Kalau saya mungkin dari pengalaman itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Saya juga pernah seperti itu pas SMA. Saya seolah-olah paling pintar kimia di dalam kelas. Jadi saya mengajar satu kelas. Keluar nilai saya paling rendah. Serius. Nggak sampai mengulang, tapi yang paling dibawa banget. Padahal saya yang mengajar. Orang yang ku ajar tak tinggi-tinggi semua, luar biasa. Karena mengajar sambil menyombongkan diri itu. Jadinya betul-betul saya yang paling rendah nilai kimiaku. Padahal saya yang mengajar. Dari sejak itu saya tidak mau mengajar lagi. Saya tiba-tiba ingat sesuatu, Ayu. Yang bikin kita bertengkar di perpustakaan. Nah iya. itu itu karena saya yang sombong. Kan saya merasa diriku lebih pintar dari Ayu saat itu. Masalah kita cari buku ya? Cari buku di perpustakaan. Saya sama Cerin lagi cari Masih buku. awal-awal pertemanan. Buku biologi. Dia tuh ada 2 buku tapi berkelanjutan. Cerin bilangnya 1 Ji. Padahal sudah pernah aku baca yang satunya. Bilang enggak, itu dua pokoknya biologi ada 2 itu buku. Memang satu bukunya semua babnya ditampilkan. Tapi bab 4-7 itu di buku yang lain. Iya pokoknya kayak begitulah. Nah ini Cerin bilangnya enggak, 1 Ji dia ini. Ya sejak itu kami tidak berbicara satu sama lain. Sampainya mau belajar malam. Baru dia yang bicara sendiri karena nggak tahu bilang salah. Iya sadar. Ada lagi dari Kak Judis mungkin adem-adem di belakang. Habis itu Putra ya, baru Kiel, baru siapa lagi yang belum? Pastor Peter, Om Ge. Nanti ulang lagi. Oke, shalom semuanya. Ini masih konteks pengalaman.
Boleh. Oh ya, makanya mau dibahas tentang pengalaman pelayanan atau Bisa juga. sesuai ayat aja. Dari Kak Yudis, biar juga Oke, sampai siap. selesai. Ah. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebelumnya salam kenal semuanya, nama saya Judi. Saraba pertama dalam hidup saya. Oh, haleluya. Aduh dong, kembar apa ya? Iya, saya ambil dari judulnya Saling Membantulah Kamu. Ada satu slogan atau moto di Kota Manado, bunyinya si tahu timau temau tahu. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ya, jadi kita tidak diciptakan hidup hanya untuk menghidupi hidup kita sendiri, tetapi bahwasannya Tuhan menciptakan kita untuk kita bisa menghidupkan orang lain. Segi sosial, segi ekonomi, ya kita hadir untuk dia merasa hidup, kita menghibur dia ketika dia sedih, dia merasa tertolong. Si tahu timau tahu. Kamu hidup untuk si dia yang lagi sedih, untuk dia yang lagi butuh teman, untuk dia yang mungkin mau pindah kerja terus nggak tahu mau sharing ke siapa. Saya galau sekali mau pindah keluar dari Makassar misalnya, contoh kayak Ayu, ya. Terus Tuhan kirim kamu untuk hibur dia, itu si tahu timau tahu. Ya, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah, kemudian ada satu sisi lain juga, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dalam artian kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh komunitas, kita butuh orang lain untuk support dari beberapa aspek yang mungkin kita nggak bisa handle secara pribadi. Nah, maka firman Tuhan bilang berbuat baiklah kamu. Kenapa? Karena kita itu makhluk sosial. Sekuat-kuatnya Ayu bakal butuh rival untuk sama-sama pelayanan. Setinggi-tingginya suaranya Vero bakal butuh suara bass juga untuk menopang pelayanannya kalau ada lagu yang terlalu tinggi yang dia nggak bisa hit. Ya, maka terjadilah yang namanya saling membutuhkan ya antara si A dan si B. Maka saling membantulah kita. Kenapa? Karena dari judulnya saja sudah menjelaskan bahwa ternyata ada kelemahan di setiap manusia sehingga perlu bantuan orang lain. Selalu ada titik lemah di balik saya yang selalu merasa pintar, saya yang merasa paling jago kimia, saya yang sudah baca 2 buku sekalipun, ya, tetap ada yang namanya titik lemah di setiap orang. Ya, maka muncullah judulnya Saling Membantulah Kamu. Ya, saya pernah punya pengalaman di gereja sebelumnya, kebetulan atas anugerah Tuhan saya dipercayakan sebagai tim audit gereja. Jadi saya mengaudit keuangan gereja setiap semesternya. Dan itu banyak sekali karena ada inventaris gereja juga termasuk aset dan sebagainya yang hitung secara uang, secara nilai kan. Nah, jadi begitu banyak audit dari sekolah minggunya, dari youth, semuanya Tuhan percayakan untuk saya audit. Dan sebagai orang yang masih muda dan mengaudit laporan gereja secara umum, ada muncul yang namanya kesombongan, sama seperti yang Ayu bilang bahwa saya ada di next level, saya ada di satu level di atas mereka, kayak gitu kan nanti bakal muncul secara pelan. Even mungkin di saat mengaudit tidak ada muncul pikiran itu, tetapi saat evaluasi dan banyak ditemukan kesalahan dan sebagainya, oh ternyata saya pintar, gitu akan muncul ya. Jadi teman-teman, di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, sometimes itu jadi dosa. Walaupun kelihatan baik, seperti yang tadi, ya akan muncul kebanggaan ketika kita merasa kita mampu menghandle sesuatu yang tidak mampu dihandle oleh orang lain. Ya, mungkin itu saja dari sekian banyak yang bisa dijelaskan. Tetapi saya berharap teman-teman bisa ambil nilai, bisa ambil maksud dari apa yang saya sampaikan, memberkati, memotivasi, mengoreksi, dan memperbaiki kita untuk jadi orang yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Next, siapa yang mau bicara lagi? Kiel kali ya. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Yang saya perhatikan tadi yang Kak Ayu kesaksian juga, itu memang terjadi sampai sekarang ini juga, tapi dunia pekerjaan ya. Jadi waktu itu saya ditawarkan bekerja, ibaratnya saya kan
pengalaman ini dari internship dari corporate internasional kan. Jadi di situ saya belajar sekali tentang bagaimana manajemen pekerjaan. Nah, ketika saya kecemplung di salah satu corporate family, itu saya rasa kayak 180 derajat perbedaan yang luar biasa. Karena saya rasa menurut saya enggak worth saya mendapatkan partner yang memang yang saya tanya sama teman-teman saya juga yang ada di situ, memang beda beda properti ya. Jadi saya rasa kayak kurang worth itu, kayak manajemennya kurang baik. Mungkin saya rasa kayak saya ini pembawaannya dari training corporate internasional, makanya kayak saya rasa dia kinerjanya kurang bagus. Tapi saya belajar sih untuk berusaha lebih baik untuk support teman ini juga, karena kalau saya jatuhkan dia pun kayak itu tidak baik sih menurutku. Makanya saya masih belajar juga. Dan ada ayat yang memang sudah saya pilih tadi siang di Galatia 6 ayat 9 dan 10. Yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ayat ini poin yang pertama itu jangan jemu berbuat baik. Bahwa kita sebagai manusia tentunya pasti butuh backup, support, saling tolong menolong itu dan tidak lepas ya dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak harus bosan untuk melakukan kebaikan, karena dengan terus berusaha untuk berbuat baik, meskipun pasti secara tidak langsung kita tidak melihat hasilnya. Dan poin kedua itu menuai hasil ya. Jadi mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan memiliki hasil yang positif di masa depan. Kita mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tetapi Tuhan pasti akan menjanjikan bahwa kita akan menuai hasilnya ke depannya nanti. Dan teman-teman, kita juga perlu selalu berbuat baik kepada setiap orang ya. Meskipun di lingkungan kita kita berada lingkungan dengan orang-orang yang tidak seiman, kita tentu harus saling mengasihi juga. Dan karena kita harus juga memiliki hati yang terbuka dan harus membantu orang tanpa memandang latar belakang atau status mereka. Makanya saya juga di kantor mungkin saya pandang ini temanku kayak beda statusnya, tapi itu tidak perlu, maksudnya tidak boleh kita perhatikan statusnya juga. Nah, saya juga belajar, dan juga yang kita perlu perhatikan juga untuk terutama teman-teman yang seiman ya teman-teman ya. Jadi menekankan bahwa pentingnya berbuat baik kepada mereka. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama orang percaya, dan tentunya kita harus saling mendukung dan terus melakukan kebaikan. Itu aja, terima kasih. Thank you Kiel buat sharingnya. Tadi Kiel sharing sedikit tentang dia pernah ada di situasi yang high class, kemudian dia harus terjun sekarang ini di lingkungan yang tidak sama atau agak di bawah dari yang pernah dia rasakan. Kemudian Putra ya, kayaknya sudah menanti banget matanya sayup-sayup seperti itu. Nanti bukunya bilang juga ya. Sama undang-undangnya juga. Silakan Putra. Shalom semua, selamat pagi. Pagi. Masih pagi jadi masih mengantuk ini sore. Jadi ayat yang sambil itu sempat juga saya tanya sama Andika sama Pastor Peter soal ayat yang kedua dan ayat kelima. Yang saya kiranya itu bertentangan, karena di ayat kedua tuh bilangnya bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tapi di ayat yang kelima bilangnya sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya bilangnya ini kan ayat kedua tadi bilangnya harus menolong satu sama lain. Tiba-tiba ayat kelima bilang urusanmu sendiri. Wah, bagaimana ini? Akhirnya saya sempat tanya sama Andika, sempat juga saya cari di buku, di ChatGPT paling.
Nah, ChatGPT dia kasih keluar statement dari salah satu buku dari W.E. Fine. Dalam bahasa Inggris itu ada poinnya bahwa ada perbedaan antara ayat kedua dan ayat kelima, di mana ayat kedua tuh bicara tentang beban dalam konteks bare, bahasa Yunani. Bare itu adalah beban yang sangat berat yang bahkan bisa menghancurkan jiwa seseorang. Terus kemudian yang kedua, ayat yang kelima itu adalah portion. Itu beban yang bisa dibilang tuh tanggung jawabmu, obligationmu tuh seperti ini. Jadi saya berpikir seperti ini, tiba-tiba saya kepikiran, misalnya ada 2 kasus, kau temukan kasus, temanmu ini bermasalah. Kasus ini bare nih kau tahu. Di sisi yang lain kau punya beban juga yang sama, tapi statusnya portion. Di sini saya bilang, sudah dikasih penegasan ulang nih. Kalau dalam kasus seperti itu, ya bare duluan kau prioritaskan. Orang lain kau prioritaskan, baru dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga, misalnya seseorang mengalami kondisi yang bebannya berat banget, butuh teman curhat, kok tidak ada, potensi itu 50-50. Apakah dia ambil tindakan, oke lah kalau itu bukan teman curhat lain, kalau tidak ada ya bisa saja bunuh diri atau lain sebagainya. Dan kasusnya sudah banyak, bukan hanya omong kosong doang, omong-omong doang kan, ini putranya bicara doang nih, nggak ada buktinya sebagainya. Ada buktinya kesehatan mental dan lain sebagainya. Orang bunuh diri karena ada teman curhat, karena teman curhatnya bisa soal galau, asmara dan sebagainya, bunuh diri kan, bisa jadi. Makanya dalam ini yang saya bilang, terkadang saya juga pribadi tidak memprioritaskan. Ada teman saya curhat, kontak pagi-pagi begitu, putra mau curhat, aduh saya sibuk ini, ada kerjaan. Padahal saya cuma tidur main-main, saya tidak memikirkan tentang apa yang dia rasakan, saya tidak pikirkan apa bebannya, tapi saya malah fokus pada hal yang tidak penting. Terkadang kita lebih memprioritaskan apa yang kita pikirkan diri kita, memikirkan diri kita sendiri ketimbang apa yang seharusnya kita lakukan menurut Galatia. Itu kalau saya sih. Jadi di Putra ini dia ada di part yang lain. Partnya kita tadi itu part pada saat menolong tapi jatuh ke dalam dosa. Sekarang di partnya Putra tadi itu part yang egosentris, yang lebih mengutamakan diri daripada menolong. Hampir connect sama punyanya rival tadi yang seolah-olah merasa penting tapi enggak ada efeknya. Lebih cenderung ke diri sendiri ketimbang melakukan sesuatu yang kita bahas sebelumnya nih. Ada yang kita bahas tentang kita melakukan sesuatu tapi malah bukan tujuan menolong, tapi malah menjatuhkan kita ke dalam dosa. Terjerumus dikarenakan apa? Dikarenakan meremehkan, dikarenakan kita menganggap diri kita satu level di atas atau levelnya di atas dari orang-orang yang kita tolong. Masih di titik yang tadi sebelum kita masuk di pembahasannya Putra, yang part lainnya tentang menolong tapi kita yang jatuh ke dalam dosa, ada enggak dari hari? Soalnya pertama kan, jadi nanti penutupnya dari hari juga. Atau nanti bisa rival juga tambahkan, soalnya agak pucat tadi di sana. Dari hari dulu kali ya. Sebelum kita lompat ke egosentrisnya siapa? Putra. Ya, silakan Hari. Terkait menolong orang tapi jatuh dalam dosa ya. Mungkin dalam dunia kampus dalam dunia organisasi ada satu orang pokoknya ada orang yang dia sudah lebih duluan dari saya dalam organisasi tersebut dan harusnya dianggap capable dalam organisasi tersebut. Aduh deket banget tuh. Kemudian tapi pada saat dalam sebuah rapat dia memimpin rapat atau dia yang memegang rapat tersebut karena dia yang duluan ada dan dia duluan tahu. Kemudian pada saat itu juga banyak sekali sanggahan-sanggahan yang diterima oleh orang lain karena tidak tahu berkomunikasi dengan baik. Kemudian pada saat itu langsung saya yang ganti. Dan dari situ itu kan konsepnya membantu. Cuman dari hatiku kayak bilang
ternyata bodoh Ji. Ternyata dalam hal kasarnya ya. Ternyata lebih bisa Kak Pale dari dia ini, padahal kayak baru Kak nggak sampai 1 tahun, dia yang sudah 2 tahun lebih di dalam situ. Jadi kayak saya membantu tapi dengan konsep kesombongan begitu. Itu dari saya yang teringat. Saya deh. Dari Kak Vera sebelum rival. Oke, berhubung saya masih ingat tadi apa Putra singgung soal curhat mencurhat ya. Nah saya ingat sekarang itu agak bahaya ya perkara curhat ini. Misalnya kita kan dulu berpikir bahwa oh kalau laki-laki itu harus curhat sama laki-laki, perempuan harus sama perempuan. Sekarang tuh sudah berbahaya sekali. Jadi laki-laki sama laki-laki itu sudah bahaya sekali. Jadi dengan firman Tuhan ini ya, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah sekarang tuh sudah sangat nyata, sudah bukan tersembunyi lagi bahwa ada homoseksual, ada lesbian dan sebagainya. Nah perkara menolong orang ini kita juga harus penuh dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai kita juga terjerumus di dalam dosa, saya sebut saja homoseksual misalnya. Karena sudah terlalu nyata ya begitu, jadi kita harus penuh dengan hikmat Tuhan. Kalau sepertinya curhat itu kita harus mengenal orang dengan baik dan perhatikan ciri-cirinya. Jangan sampai kita sudah kelewatan, sudah terlalu dalam gitu pembahasannya ya. Kalau misalnya orang cerita misalnya masalahnya, fokuskan sampai pada satu batas tertentu di mana sudah tidak bisa kalau misalnya sudah saling bertanya masalah pribadi kah, sudah terlalu jauh, hubungan sama ini kah, itu kah, atau maukah kau jadi pacarku. Mungkin kita harus langsung membatasi itu karena zaman sekarang perlu diingatkan di gereja terutama kita, jangan sampai kita karena mau menolong orang tapi kita terjerumus di dalam hal-hal seperti itu gitu. Ya, saya ingatkan hari rival. Karena suka bergaul kan, orang-orang yang suka bergaul Ya, gitu. betul, suka bergaul. Ya. Jadi ya itu sambil berjaga-jaga gitu. Ya tapi jangan sampai juga karena hal ini kita tidak mau menolong orang gitu kan. Tidak mau bergaul. Pasang batasnya gitu. Sampai di mana kita bisa dengar curhatan mereka dan merespon itu gitu. Itu aja sih. Ya jadi Hari sama rival dengar ya, harus ada batasan. Iya. Coba dari rival agak pucat tadi soalnya. Kak Gege bertobat, Mak. Kulihat saya dulu nah. Saya sangat terkuliti. Sangat-sangat terkuliti. Jujur, saya tidak akan mau sembunyikan karena memang ini yang saya alami secara pribadi. Jadi mungkin saya memiliki 2 contoh dalam dunia kampus dan dunia pelayanan. Jadi kalau yang pertama dalam dunia kampus sedikit, jujur saya bukan anak organisasi seperti Hari mungkin yang tahu, tetapi betul-betul kehidupanku 99% itu saya dapatkan semua dari apa yang bisa saya tahu, dari saya punya public speaking, dari punya saya keberanian, itu saya temukan jujur di gereja Ji. Untuk di tempat lain seperti yang lain itu tidak ada. Mungkin dari kampusku juga mungkin yang mohon maaf rektorku tidak membuka seperti itu, tapi jujur saya mau bilang saya punya kemampuan yang saya dapatkan itu 99% saya temukan hanya di gereja. Dengan saya diberikan kesempatan untuk menjadi WL, menjadi dipercayakan untuk memegang sesuatu tanggung jawab meskipun masih salah-salah, itu masih saya temukan hanya di gereja. Jadi kalau mau dibilang saya di kampus itu ya seperti visi dan misi dan gereja ini menjadi terang lah di dalam kampus saya, terkhusus dalam kelas saya yang 43 orang di dalamnya. Jadi setiap kali mau diskusi pembentukan kelompok itu selalu nama rival yang menjadi rebutan. Jujur asik. Jujur Kak. Jadi saya menjadi, aduh menangis ini. Sangat besar kesombongan yang dapat saya lakukan dalam dunia kampus. Karena memang setiap kali mau bagi kelompok itu pasti teman-teman saya datang sama saya. Jadi saya tidak tahu motivasi mereka apa, jadi mereka rasa bahwa mereka ini aman. Dihormatkan. Ya karena mungkin saya tidak tahu motivasinya apa, Pastor. Jadi kayak kalau saya rasa
mereka aman dengan saya. Maksudnya dengan apa mau dibabat apapun. Dengan mereka mungkin dibabat dalam presentasi dengan dosen-dosen yang besar, pasti mereka mau dengan saya. Jadi rasa kesombongan itu ada dalam saya. Saya mau tolong dia, saya sama-sama dengan saya. Kadang juga waktu dosen bilang ini belum ada kelompoknya, dengan bangganya saya bilang saya sama saya di kelompokku, seperti itu. Jadi memang itu adalah yang saya selalu diingatkan kepada saya secara pribadi, bahwa jangan melakukan hal seperti itu. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya. Kemudian dalam pelayanan ini mungkin sering kali juga saya lakukan. Mungkin karena saya merasa bahwa Tuhan pakai saya dengan luar biasa, tetapi saya bersyukur ada di komunitas ini dengan yang saling mengingatkan, saling menegur kita. Saya cuman mau ingat satu dari papi saya di Poso bilang, setiap pujian yang diberikan orang kepada kamu itu kembalikan sama Tuhan. Itu wajib kamu berikan, meskipun kayak orang langsung salam kamu, bagus rival, itu langsung kok bersyukur, berterima kasih, bilang sama Tuhan kembali. Ada di titik ini mungkin bagi saya pribadi adalah salah satu yang luar biasa bagi saya. Menjatuhkan orang atau saling meremehkan orang itu sering saya lakukan. Haleluya. Jujur ini teman-teman semua. Jujur saya ketika jadi FD mungkin atau jadi WL, FD sih kemarin itu mohon maaf aku bilang memang ini di pada saatnya Kak Ayu itu saya FD kan di situ, jadi part ada salah Kak Ayu, jadi saya bilang Kak Ayu iya. Jadi saya langsung turun di bawah. Saya emosi, saya bilang begini. Ini Kak Ayu begini. Ada Kak Vero di situ. Jadi Kak Vero langsung bilang, "Oh, di part mana Ayu salah?" Sampai ini Kak, "Aku evaluasi nanti Jadi kayak emosi banget ini. Kak Vero bilang, "Iya kau evaluasi, tetap kau evaluasi tapi dengan kata-kata yang baik. Tetapi kau bilang juga apresiasi dulu pertama untuk mereka yang pelayanan. Tetapi kau harus bilang." Jadi memang rasa timbul untuk hal seperti itu banyak dalam diri saya. Karena Tuhan, mohon maaf, ampun saya. Kayaknya bertobat banget sekali. Ya, saya bersyukur saya bisa ada di komunitas ini dengan yang tidak main-main kalau menegur. Itu tidak banyak yang bisa dapatkan hal seperti ini di luar sana. Mungkin mereka akan rasa biasa-biasa saja, tetapi kita bersyukur di tempat ini kita ditegur untuk menjadi diri kita lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kayu. Oke, itu dari pertobatan hari ini dari rival. Mana ini kamera? Oh ya ini. Minggu depan kita lihat kalau dia yang semoga bertobat lagi. Oke, dari GG silakan. Sebelum nanti kita kolaborasi tentang anunya tadi Putra toh. Oke. Saya mau mengingatkan bahwa kalau kita punya perasaan bahwa kita itu gimana ya? Ada kemampuan, menurutku tidak apa-apa. Malahan itu membuat kita tahu value dan batasan kita itu sampai mana. Dan mesti bersosialisasi, mesti menanggapi orang itu seperti apa dengan mengetahui batasan dan kemampuan kita itu penting. Jadi jangan sampai berpikir bahwa karena saya sudah merasa seperti ini, saya tidak boleh saya tidak boleh merasa saya pintar. Padahal kok pintar ya, enggak apa-apa kok merasa pintar. Tapi jangan sampai kepintaran itu menjadi suatu kesombongan. Dan dari beberapa contoh kasus juga tadi, kayak menegur ini, terus tiba-tiba tadi istilahnya kayak kita menjelekan orang. Menurutku di sini harus kita bedakan yang mana menghakimi dan yang mana menegur. Menghakimi itu artinya kita mau menjatuhkan orang. Tetapi once kita mau menegur, artinya ada sesuatu yang baik yang kita mau tanyakan kepada dia. Makanya kita harus bedakan itu. Ketika kita maunya menghakimi, ya pasti jatuhnya jelek. Apapun itu bentuknya menghakimi pasti jelek hasilnya. Tetapi kalau kita tujuannya itu untuk menegur, ada kebaikan yang sebenarnya yang kita mau tunjukkan supaya dia berubah, itu enggak apa-apa. Nah, tadi sempat disebut sama Cerin, kalau kita merasa yang kita dapatkan itu adalah anugerah, kita tidak bakal merasa lebih tinggi.
Nah, kalau kita merasa seperti itu, kita tidak bakal menghakimi orang. Kalau kita tahu apa yang kita dapatkan ini adalah anugerah, kita tidak bakal menghakimi orang. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mau menegur orang? Menegur orang, ada salah satu value-nya kita itu aktif. Di dalam aktif itu ada poinnya itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Sama yang di ayat pertama tadi. Sudah diingatkan bahwa ketika kita mau menolong orang dalam bentuk itu mungkin teguran. Itu harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa yang kita sampaikan bisa enak gitu, diterima oleh orang lain. Dan kita juga mungkin tidak terbawa emosi, mungkin saya mau tegur ini orang karena dia pernah tegur Kak, jadi saya mau tegur balik. Tidak seperti itu. Kamu menegur dia karena kamu ingin lihat dia lebih baik. Itu sih menurutku, kita harus bedakan itu dua. Jadi tidak melulu bahwa ketika kita tahu ini salah kemudian kita tidak mau menyampaikan, ya itu salah juga. Artinya kita membiarkan sesuatu yang buruk begitu ya. Kita tidak menolong orang itu untuk menjadi lebih baik. Artinya ayat yang pertama tadi itu tidak kita jalankan. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian niat kita baik, kita mau menegur orang itu, ya pasti hasilnya juga baik begitu. Itu sih. Iya, jadi yang dikatakan GG itu sesuai sama ayat yang pertama. Di situ kita diarahkan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Pas tadi diskusi sama Kak Esra, ternyata roh lemah lembut itu bukan dari segi kata-katanya kita yang lemah lembut atau yang pelan-pelan, soft. Anda tahu jadi begitu, soft spoken. Tapi roh lemah lembut itu yang jadi solusi atau yang jadi dasarnya kita, tamengnya kita untuk menolong, ternyata hati yang kuat tapi terkendali, yang memulihkan bukan menghukum. Hati yang kuat tapi terkendali, memulihkan bukan menghukum. Jadi cocok yang dibilang tadi GG. Tergantung dari tujuannya kita. Tujuannya kita mau menghakimi atau malah mau membangun. Kalau mau membangun tentunya hasil atau output yang kita lakukan tentunya akan sesuai sama inputannya. Kan inputnya tadi itu kita mau membangun. Outputnya tentunya tidak akan lari dari input. Sama halnya prosesnya di dalam, ternyata kita harus pakai yang roh tadi. Roh tadi itu diajarkan kuat tapi tetap terkendali, memulihkan bukan menghakimi. Nah itu tadi tentang orang yang kita bahas tadi ini, tentang orang yang menolong tapi jatuhnya dia jatuh ke dalam dosa karena motivasi atau proses menolongnya merasa dirinya di atas atau dia ada di titik meremehkan. Tadi disinggung sama Putra, sebenarnya saya tidak ada pembahasan tentang yang Putra, tapi kayaknya seru kalau kita bahas. Tadi di Putra egosentris, ini kami bahas sama Kak Vero tadi di kantor. Ada orang yang seolah-olah merasa penting, jadinya pertolongannya itu agak mahal. Jadi kayak dia lakukan pertolongan kalau merasa orang yang ditolongnya ini itu berharga atau dalam circle-nya mungkin atau dalam cakupan sosial yang sesuai yang dia pikirkan. Ini ada enggak pengalaman yang kita temui atau mungkin pernah kita lakukan di keseharian tentang mau menolong tapi pilih-pilih, atau pernah mau menolong tapi tahan-tahan karena seolah-olah saya berharga atau saya agak mahal begitu. Contoh, saya ada pernah di titik itu mau menolong tapi kayak dia enggak dalam lingkungan yang saya mau gitu. Di dunia kampus dulu ada beberapa teman yang maaf kata kurang dari segi ekonomi. Saya orangnya
tidak suka bergaul dalam hal bukan cuma berteman. Kalau berteman saya semua, tapi kayak orang yang mau tinggal sama saya begitu. Kayak yang mau tinggal dalam satu kamar mungkin. Nah, salah satu teman saya menurut saya ini agak pengkotor dalam tanda kutip. Jadi sudah malam, tapi saya berusaha untuk bangun komunikasi biar dia pulang. Karena saya tidak mau dia tinggal di kamarnya saya pada saat itu. Ceritanya, tapi tidak langsung frontal. Sebenarnya sudah malam, seharusnya saya tolong, ya sudah nginap nih di kamarku. Tapi karena memilih Kak pada saat itu untuk tidak sama dengan beberapa orang yang menurut saya tidak sesuai sama standarku pada saat itu, ya jadinya berusaha Kak membangun percakapan sehingga dia balik. Ternyata itulah egosentris yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Saya berdosa. Ya, boleh dari saya berdosa ya. Tuhan, hanya Tuhan yang bisa layakan setiap kita dalam berpelayanan. Ternyata saya sangat berdosa. Mungkin dari teman-teman semua atau para WL. Nanti ya Pak G, tahan-tahan mi dulu. Nanti terakhir penutup sama Pastor Peter. Kok panjang biar kayak ya nanti jam 12 lah, enggak apa-apa. 12 siang. Ada mungkin dari teman-teman WL atau rekan-rekan WL yang hadir pada pagi hari ini yang mungkin pernah, Putra. Ya silakan Putra. Jadi terkait dengan egosentris. Tadi kan Ais sempat singgung kalau merasa mahal kan untuk bukan mahal sih, agak ke arah JI kah? Tapi kalau saya pengalaman ya, ini kan dulu banget. Ini ada cewek telepon. Karena bukan. Karena beda zona waktu, dia di Inggris, saya di Makassar. Inisial. Sabar. Si cewek curhat tentang cowoknya. Namanya Victoria ya. Jadi ini dia curhat. Karena dia kan curhat, kalau bedanya cowok sama cewek kan, kalau cowok tuh biasanya lebih ke konklusi, kalau bisa cepat selesai, ini begini caranya step begini supaya cepat. Tapi karena ini cewek curhat ya saya diam, dengar apa saja. Sudah sering dia begitu terus, kayak saya bilang, bosanku dengar curhatannya, pasti kesini lagi. Saya bilang tindakan tuh begini supaya aman, tau dia tetap lakukan, saya bilang enggak usah deh. Kayak apa ya, kalau dibilang merasa mahal kayak tidak, cuma kayak menjengkelkan saja gitu. Kadang-kadang ketemu orang yang sudah dikasih saran, tetap lakukan, tetap langgar saja. Ku minta saran ke saya tapi kok tetap langgar-langgar, lebih tidak usah kok cerita ke sama orang lain. Begitu kadang-kadang yang saya rasakan, jadi kayak mau dibilang tidak kasihan juga kasihan, tapi menjengkelkan mau diapa gitu. Itu kalau saya sharingnya kayak gitu. Karena jengkel gini kalau Andika tadi menenangkan Putra loh. Iya. Tentang pilih-pilih ya gitu? Atau gimana? Pilih-pilih menolong atau merasa. Banyak sih sebenarnya, soalnya saya jujur tipe yang kayak pilih-pilih kalau mau tolong orang gitu. Sampai sekarang masih. Kayak contoh kalau saya dipinjami, saya berapa kali kayak diminta pinjam uang gitu. Cuman kayak saya enggak mau kasih kalau kayak orang yang enggak mau langsung kasih kembali. Maksudnya soalnya saya kasih pinjam uang tapi mereka enggak kasih kembali begitu. Nah, kayak mereka bilang nanti minggu depan, terus minggu depannya saya tagih, mereka bilang belum dikirim uang lah, apalah kayak aduh. Seperti itu. Terus kayak contoh-contoh lagi kayak banyak sih orang-orang yang kayak misalnya mau tinggal di rumah gitu, yang kayak mau nginap, cuman kayak kalau saya ndak akrab sama dia begitu, kayak saya kurang nyaman orangnya. Jadi kayak mereka minta tolong, kayak mereka bilang saya bisa kah dulu di situ berapa hari, saya nginap dulu berapa hari terus saya lanjut ke sini. Cuman ya karena saya sebenarnya bisa, cuman karena saya tidak nyaman kalau orang yang saya baru kenal, jadi
Jadi saya bikin narasi kayak, aduh ada sapu kakak lah, ada apa. Padahal sebenarnya bisa. Kayak begitu sih. Itu saja. Sebenarnya masih banyak di. Banyak lagi. Oh, Iya. ajar-ajar orang lagi. Kayak gimana? Yang tadi yang kayak orang minta tolong, terus kayak mereka minta tolong saya datang ke sana untuk ajar, cuman kayak saya merasa kayak, lah kau kan yang butuh saya gitu, kenapa kau yang enggak datang ke saya, kayak begitu-begitu sih. Sama, saya pernah lagi sih yang di hotel. Saking banyaknya. Teks. Yang di hotel kayak, waktu saya ke Jakarta kan. Saya ke Jakarta, terus kan saya bayar hotel mahal di sana, berapa hari itu mahal, terus kayak ada satu teman yang langsung dia bilang kayak dia bilang saya bisa tinggal kan sama kak di situ sama-sama kok, tapi dia tidak bayar. Dia tidak ikut patungan, mati. Yang kayak dalam hati kayak aduh bagaimana saya mau tolong, kasihan juga, cuman kayak gimana masanya udah mau patungan gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya ya saya tolong, cuman dalam hati kayak ada rasa-rasa berat Kurang begitu. ajar gitu. Iya. Kayak tidak ikhlas, kayak ini saya bayar berapa juta baru kok tinggal di sini enak-enak sama saya, bagi-bagi kasur lagi kayak begitu sih. Ada lagi yang mau bersuara? Kalau urusan bantu begini-begini, kayaknya bergantung dari kebesaran hatinya kita sih. Kalau dari khotbah yang sering kita dengar, setiap kita memberi, pertolongan itu kan mungkin sifatnya memberikan, bentuknya apapun itu, mau saran kah, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita punya kebesaran untuk menolong, kayaknya dengan segala situasi kayaknya bisa ya. Cuman kalau kita coba lihat dengan kondisinya kita, mungkin itu agak sulit. Apalagi kalau misalkan ada orang yang, ya pernah kak juga sih, tiba-tiba ada orang yang sudah teman SD, nggak pernah komunikasi, tiba-tiba ngechat pinjam duit, ya pernah gitu. Tapi yang saya mencoba untuk memberi solusi juga gitu. Jadi kadang ini kalau dari saya ya, ketika saya tidak bisa membantu, kadang saya memberikan solusi atau saran yang ya setidaknya saya tidak meninggalkan tanpa arah begitu ya, tanpa ada tindakan begitu. Itu sih kayaknya kebesaran hati. Tapi kadang juga saya berpikir, mampu peka baru ku bantu itu orang. Cuman salah sebenarnya itu, saya tahu salah. Jadi ya kebesaran hati sih itu, kalau ku bilang kapan kita mau bantu orang dengan kondisi apapun, ya bergantung dari kebesaran hatinya kita. Itu. Mending kita tanya sama yang sudah berpengalaman di dunia ini kan. Orang yang berpengalaman kayaknya lebih bagus di sebelah deh. kiri dan kanan saya. Lebih Ujung ini kayaknya punya pengalaman kalau hidup. Masalah pinjam uang, yang begitu-begitu. Kita saja yang seperti ini sudah pernah dipinjami uang. Apalagi mereka. Aduh. Mungkin ada solusi-solusi. Mari kita dengarkan solusi dari senior kita. Silakan. Dari Pak G mungkin. Tentang apa nih? Tentang pinjam meminjam. Kebetulan kita mau bahas pajak. Wah, panjang itu. Iya. Iya, jadi sebenarnya inti dari semuanya ini kan kita ada makhluk sosial, makhluk yang saling melengkapi, ya kan. Semua orang pasti punya kelemahan, tetapi semua orang juga punya kelebihan. Jadi saling melengkapi lah, ya kan. Kita harus ada take and give. Kita bisa belajar dari seseorang, dari persoalan yang mereka hadapi. Kita bisa belajar dari persoalan itu untuk kepentingan kita sendiri. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak secara kebetulan, ada maksud Tuhan di dalamnya ya. Sekalipun itu hal-hal yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk memberi kita, mengajar kita untuk kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang saya sadari anak-anak muda pasti mereka itu akan mencari jati dirinya ya. Jadi awal-awal mereka
meniti karir, pasti keakuan hidupnya itu yang lebih utama. Ya, jadi dia ingin menonjol, dia ingin tampil terdepan, dia ingin dihargai. Tapi firman Tuhan mengajar kita bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan khususnya dalam pelayanan itu bukan untuk kepentingan kita pribadi, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus saling melengkapi satu sama lain dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Karena sering juga kita bisa melihat orang-orang lain, teman-teman kita, mereka hidup menurut mereka itu sudah benar. Tetapi kan ada firman Tuhan di Amsal berapa ya, 21 ayat 2 yang semua jalan orang itu benar bagi mereka ya. Tetapi Tuhan tidak demikian ya. Jadi ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju kepada maut. Dan itulah fungsi kita sebagai teman, sebagai komunitas untuk saling mengingatkan, untuk saling melengkapi satu sama yang lain. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita harus sadari bahwa semua itu fungsinya untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi sebagai komunitas khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita adalah surat-surat yang terbuka. Ya, jadi orang akan belajar mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang baik yang orang lihat dalam hidup kita, maka otomatis mereka tidak akan tertarik dengan kekristenan, dengan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi intinya di sini biarlah kita hidup seturut dengan firman Tuhan, mendasarkan segala tindakan kita dengan kasih Kristus, di mana kasih Kristus itu bukan menerima tetapi memberi. Karena firman Tuhan Yesus katakan yang terbesar di antara kamu adalah yang mau melayani, kalau salah. Ya, jadi justru kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita harus melayani. Jangan kita menganggap kita sebagai pemimpin, kita sebagai senior, kita mempunyai kelebihan yang di atas teman-teman yang lain, kita yang harus dilayani. Tapi justru kita yang harus memberi banyak kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, apa yang kita punya kita berikan, tapi tujuannya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Karena Tuhan akan menilai semua itu, jadi kerjakanlah apa yang kita bisa kerjakan selagi masih ada waktu. Ya kan ada sebuah lagu kan, hidup ini adalah hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi selama kita masih bisa melakukan segala sesuatu, lakukanlah ya. Karena kita adalah makhluk sosial sekali lagi, dan kita hidup sebagai surat-surat yang terbuka, surat-surat Kristus yang terbuka untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya rasa demikian. Dari Kaisra adakah? Dada. Saya dari perikop ini judulnya kan saling membantulah kamu. Jadi kalau kita mau membantu orang, kita mau menolong orang, kita perlu pengetahuan. Supaya pada waktu kita menolong kita nggak gegabah dalam mengerjakan apa yang kita membantu orang lain. Saya ingat waktu banjir itu Kak Esra pernah sampaikan di grup, kalau ada yang mau menolong jangan langsung pergi di tempat banjir, karena itu kan butuh kemampuan khusus untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi pada waktu kita mau menolong, kita perlu pengetahuan supaya kita tidak melakukannya dengan gegabah atau dengan sembarangan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita pengetahuan itu harus dilandasi dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kenapa kita mesti takut akan Tuhan pada waktu kita mau menolong orang lain?
Di Amsal 8 ayat 13 ditulis demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi pada waktu kita sudah menolong orang, kita tidak merasa diri kita ini lebih baik daripada orang yang kita tolong. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita merasa bahwa oh yang saya punya ini adalah hasil usaha saya sendiri, kemampuan saya sendiri, ini skill saya, ini kembali kepada saya. Padahal kita tahu apapun yang kita punya di dalam hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Seperti perumpamaan cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Pada waktu hidup, orang yang Lazarus ini menderita. Tetapi pada waktu dia sudah meninggal, dia menikmati penghiburan. Sedangkan orang yang kaya ini dia menderita. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, kita harus menurut saya kita melandasi dengan takut akan Tuhan. Jadi waktu kita menolong, kita nggak gegabah di dalam menolong. Saya pun pernah waktu saya mau menikah, ada satu cerita, tiba-tiba ada yang chat saya seperti GG tadi. Teman pemain musik lagi, kalau saya sebut nama ini pasti banyak. Saya mau minta tolong, dia cerita ada keperluan nanti 1 bulan kemudian diganti, 1 minggu kemudian diganti. Saya mau menikah ini. Jadi waktu itu dia minta untuk DP motor. Jadi setengahnya dia minta dari saya. Oke, saya transfer karena saya percaya. Karena saya percaya. Jadi waktu itu saya kasih transfer, 1 minggu kemudian saya chat masih dibalas. Oke, belum ada, jadi 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian saya chat, sudah nggak aktif. WA-nya saya lihat di media sosial yang lain, saya chat juga nggak di reply. Dan yang saya ingat, ada seorang hamba Tuhan yang pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa waktu kita memberi pertolongan kepada orang lain, ingatlah bahwa pertolongan itu yang pertama Tuhan berikan kepada kita, itu adalah jaminan hidup yang kekal. Dan kalau kita memberi dari apa yang ada pada kita, anggap saja itu sebagai pemberian kita, korban dari kita, ya nggak mungkin kembali, yang tidak mungkin kembali. Jadi setelah itu saya tidak cerita juga sama istri saya. Ini live ya, aduh saya lupa. Jadi waktu itu jumlahnya ya saya hitung-hitung ya masih cukup lah untuk pernikahan. Dan setelah itu saya belajar bahwa kalau kita mau menolong ya kita harus landasi dengan takut akan Tuhan. Kita punya pengetahuan, kita punya hikmat bahwa pada waktu kita menolong ada hal-hal yang pasti Tuhan akan tuntun kepada kita. Ada satu hal yang kalau saya sering menolong orang, membantu orang, khususnya di dalam pelayanan ya, yang kadang itu pergumulan untuk saya. Misalnya dia minta, tolong dong saya mau belajar lagu ini. Oke, diajar lagu ini selesai. Nanti ada lagi lagu berikutnya. Menurut saya ini malas, bukan tidak bisa. Jadi 1, 2 kali, 3 kali masih oke, tapi kalau sudah berulang-ulang sampai sudah bertahun-tahun, ini kadang kalau saya menegur orang, saya bukan saya tetap tegur, kasih tahu dia secara verbal, tapi kalau sampai pada satu titik di mana saya merasa ini sudah kelewatan, saya berdiam, saya diam, saya nggak akan tegur, saya nggak akan bicara, jadi saya lebih memilih untuk diam karena saya takut nanti yang keluar itu bukan lagi teguran tapi motivasinya saya itu sudah menghakimi, jadi nanti ada waktunya di mana saya sudah tenang dan saya memberitahu apa yang harus dilakukan. Yang sering juga saya alami beberapa kali, paling banyak yang saya alami itu adalah kalau saya lebih tahu sesuatu dalam hal musik,
saya menganggap diri saya itu ya saya lebih baik dari kau. Padahal apa saja yang kita punya, yang kita peroleh, kita harus tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Tidak ada yang kita bisa miliki di dalam dunia ini karena kemampuan kita sendiri. Nah, satu kali saya tutup dengan cerita ini. Satu kali ada saya tegur seseorang, pekerjaannya dan posisi jabatannya itu cukup tinggi di sebuah perusahaan. Saya tegur apa adanya begitu. Karena kita pelayanan ini katanya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lalu tiba-tiba dia marah, tapi marahnya nggak langsung. Diceritalah saya di belakang. Oh, yang ini dia tegur pasti karena dia mau pelayanan, karena dia cari-cari persembahan di gereja. Ya waktu itu saya diam saja dan sampai suatu saat dia ketemu sama saya. Saya minta maaf sama dia. Lalu yang saya kaget itu dia marah dan dia bilang, gajimu berapa sih? Gaji saya ini 2 digit. Waduh, saya kaget juga. Saya menangis dalam hati saya. Ya kalau memang kau marah ya nggak usah sampai ke situ. Tapi waktu itu saya diam, saya bilang ya terima kasih. Saya minta maaf karena saya sudah menegur. Tapi waktu itu dalam hati saya bilang, kalau di mana ada orang ini saya pasti menjauh. Di mana ada orang ini karena menurut saya merasa saya sudah lepaskan pengampunan, tapi ternyata saya menyimpan rasa pahit di dalam diri saya. Dan caranya akhirnya saya rekonsiliasi. Pertama saya saya cari orang yang bisa saya percaya untuk menceritakan hal ini. Lalu orang itu memberikan nasihat kepada saya dan saya menyelesaikannya dengan cara yang baik. Jadi kalaupun kita disalahkan, kita dianggap oleh orang lain ini diceritakan yang jelek di belakang, kita tetap harus kalau nilainya di sini tuh punya empati. Karena kalau kita punya empati atau yang Alkitab tulis kita punya kemurahan hati, itu kita akan bisa saling tolong menolong. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, dari Pak Pendeta. Yang di rival ini ya sekali ya. Di bagian atas saja ya, bawah ini pakai celana pendek. Oke. Jadi konteks yang perikop, konteks yang kita baca itu sebenarnya bagaimana kita bisa menolong orang, terutama orang yang jatuh. Ya, jadi walaupun judulnya dia saling mengasihi, tapi lihat ayat yang pertama bahwa konteksnya Paulus bicara tentang orang yang menolong orang yang jatuh ya. Sedikit lagi, hampir sedikit jatuh. Gitu ya, kasih lurus dulu itu anunya. Nah. Ya, oke. Jadi konteksnya ayat itu adalah menolong orang yang sedang jatuh. Nah, makanya lalu kemudian ternyata harus dibimbing. Kan gitu. Kalau orang yang jatuh harus dibimbing. Nah, kata dibimbing itu ada value kita di situ. Artinya kita harus menerima. Benar nggak? Harus menerima. Nah, kalau orang mau dibimbing, orang yang jatuh dalam dosa juga harus mau dibimbing. Nah, permasalahannya seringkali kita mau membimbing, orang yang mau dibimbing tidak mau dibimbing. Ini yang susah. Artinya ada orang yang kita sudah mau tegur, tapi dia sendiri tidak mau untuk ditegur. Ini yang susah. Nah, saya nggak mau ini ada di tempat kita, sulit gitu loh. Artinya kan dia bebal, betul nggak? Itu kan bebal ya artinya ya. Bebal itu orang yang sudah dikasih tahu, tapi masih aja. Ada nggak di sini yang modelnya kayak gitu? Yang kalau sudah dikasih tahu masih banyak aja jawabannya. Kalau di tempat saya mungkin karena semi militer udah ditampeleng dulu kan gitu kan. Jadi kalau kita di tempat saya itu kalau sudah salah, siap salah. Udah nggak usah
Nggak usah mau alasan apa, pokoknya kalau salah ya sudah salah. Nah gitu, paling ya gitu siap salah. Kan gitu. Nah kata dibimbing itu artinya itu tadi, kalau kita jatuh dalam dosa dan kita harus akui, kita harus mau dibimbing. Sebaliknya kalau kita membimbing, Paulus kasih tahu itu dua hal tadi, harus dengan roh yang lemah lembut. Nah roh yang lemah lembut itu artinya begini loh. Tadi yang sesuai kayak Ayu katakan gitu loh. Kita itu punya kuasa, tetapi kita bisa kendalikan kuasa kita. Itu maksudnya roh lemah lembut tuh. Cuman gak ada kata yang paling mendekati, itu artinya kita bisa mengendalikan kekuasaan kita. Karena ada orang yang kalau begitu dia bisa tekan habis-habisan orang. Karena dia punya contoh misalkan, Ayu nih gak suka sama seseorang. Karena mungkin waktu Ayu kasih tahu, dia ngeyel nih. Dia punya kuasa loh. Gua gak kasih lu jadwal, pokoknya sebulan habis namamu. Itu dia artinya tidak lemah lembut. Tapi orang yang lemah lembut, dia akan bina kasih tahu, tadi itu kamu itu bagian sininya agak kurang. Nah bisa nggak next kamu diperbaikin. Itu namanya lemah lembut itu. Nah itu, jadi kita harus tahu konteksnya nih, apa yang kita bahas nih itu. Termasuk waktu siapa? Putra ngomong, ayat kedua sama kelima, kayak berlawanan kan. Tapi kalau kita mengerti konteks ayat ini, maka ayat yang kedua itu buat siapa? Untuk orang yang bikin salah. Kalau kita melihat orang yang bikin salah, kita harus bantu. Ayat yang kelima itu buat orang yang bikin salah. Ngerti gak maksudnya? Lu juga punya tanggung jawab, jangan karena lu dibantu. Lalu kemudian apa? Ya sudah deh, kalau begitu kau yang aja kau lanjutkan. Gak bisa, karena itu tanggung jawabmu. Ingat, lu punya juga tanggung jawab. Jadi gini, kalau kita bantu orang yang salah nih, ingat yang salah kau itu harus punya juga tanggung jawab. Bukan cuma sekedar, ya karena saya senang dibantu misalkan gini nih. Ada orang kena pinjol. Judol terus pinjol. Habis judol pinjol, kan kita bantu. Boleh gak kita urunan bantu? Boleh. Iya gak? Tapi ingat, di pinjol itu namanya tetap siapa? Ya namanya tetap yang minjem lah. Yang tanggung jawab siapa? Yang minjem. Jangan kemudian dia datang ke kita, bayarin dong semuanya dong. Nah, itu kan kurang ajar namanya kan begitu toh. Nah itu maksudnya konteks ayat itu yang tadi Putra bilang. Itu kalau kita mengerti bagaimana ayat ini sebenarnya, maka kita akan dengan mudah bilang, oh ternyata ayat yang kedua itu kewajiban kita memang untuk bantu. Tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab dia untuk kemudian dia memperbaiki diri. Atau untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa kesalahannya. Ingat, membantu kita tidak menghilangkan tanggung jawab orang lain. Ini kita harus mengerti. Baik nanti kita di posisi melihat orang yang jatuh atau kita yang jatuh. Contoh. Saya kan sudah pernah cerita ya. Saya pernah penurunan pangkat. Ya kan? Penurunan pangkat saya ngalami, saya yang jalanin. Saya nggak minta orang lain tanggung jawab. Ataupun saya mengeluh sama atasan. Pak kasih dong tempat yang bantu dong saya supaya saya ke Makassar. Enggak. Saya nggak minta itu. Saya jalanin. Kenapa? Karena saya tahu itu tanggung jawab saya. Teman-teman bantu nggak? Bantu. Teman-temanku bantu. Bantu kalau ketemu saya mereka, ya udahlah enggak apa-apa, itu menguatkan. Tapi mereka enggak akan ambil posisi saya. Itu maksudnya ayat yang kelima. Ayat yang kedua itu maksudnya buat kita. Kita lihat orang kayak gitu kita wajib bantu. Ya, tapi ingat Paulus itu kasih tahu. Kalau kita lagi membantu orang yang dalam jatuh, hati-hati, lu bisa juga jatuh. Karena kenapa? Orang yang lagi jatuh itu, contoh orang jatuh misalkan dalam perselingkuhan. Biasanya kalau kita nih ada dosa juga, lu selingkuh. Padahal yang ngomong, lu selingkuh. Ternyata dia juga punya dosa. Dalam hatinya gini, lu selingkuh. Lihat nih gue cuma nonton film bokep. Sama aja sebenarnya dosanya. Hanya kadang kita itu merasa superior, tadi yang dibilang kan. Saya ini merangkum aja ya. Hanya karena hati-hati saat kita membantu orang yang lagi jatuh, sikap superior itu dosa di hadapan Tuhan. Tahu sikap superior itu tadi, merasa dosanya lebih kecil daripada dosa orang yang kita tolong. Padahal kalau kita sama begini, gila nih, lu kedapatan merokok. Padahal dia juga merokok, hanya belum ketahuan. Nah ini yang bahaya, sikap yang merasa superior dibandingkan orang yang berbuat dosa, ini bahaya. Nah bagaimana caranya supaya kita tidak begitu? Ya kacamatanya harus kayak Cerin. Ingat, kita itu sama-sama orang berdosa. Jadi saat saudara kita jatuh dalam dosa, ya jangan kita merasa superior hanya karena beda model dosanya. Padahal di hadapan Tuhan lu tetap sama-sama.
Iya kan? Mau dia berzina selingkuh, dengan kau nonton bokep di mata Tuhan tetap dosa. Upah dosa nggak ada upah. Dosa besar, maut. Dosa kecil, neraka lantai 3. Tidak ada. Betul tidak? Nah ini yang maksud di ayat itu ini. Hati-hati, kita seringkali jatuhnya di mana? Yang tadi, superior. Merasa dosanya itu, kesalahannya itu, kita itu sering melakukan kesalahan lebih kecil daripada orang lain. Itu yang menjadi kemudian kita jadi benar, membenarkan diri sendiri. Makanya nanti Paulus ngomong di ayat yang berikutnya, ayat yang berapa? Ayat yang ketiga. Kalau orang merasa dia berarti, itu berarti apa? Dia merasa something. Merasa something itu sombong. Ya itu tadi, makanya kalau kita nanti lihat inline dari semua, kalau kita tidak mengerti konteks ini, kita akan baca ayat itu satu perikop itu kayak nggak nyambung Paulus. Ya kok tiba-tiba jangan jemu-jemu apa yang menabur dalam roh. Tapi kalau kita mengerti konteks ini, kita bawa terus sampai kebaca, kita ngerti. Ini Paulus lagi nyindir hati kita, yang seringkali menghakimi orang, yang lagi jatuh, yang lagi salah, yang berbuat kesalahan. Betul apa betul? Dan itu seringkali kita. Makanya hati-hati yang jadi FD itu, ya makanya saya sering, orang yang paling saya sering tegur FD itu, ayo kenapa? Ayo jangan pakai kata kalian, ayo. Coba pakai kata kita. Karena seringkali penggunaan diksi pun menunjukkan kita itu ada di level di mana. Apakah kita lebih dari orang atau di bawah orang. Ya mungkin karena ke bawah ya kan, kalau di teknik kan kalian ini gini-gini. Tapi at least kalau kita menggunakan kata kita merasa kita ini sama. Lihat kalau saya khotbah, saya itu sering menggunakan, saya lebih suka menggunakan kata kita ketimbang pakai kata engkau atau kamu. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak lebih daripada orang yang saya khotbahi. Nah itu dia. Jadi Paulus melalui perikop yang kita baca, itu dia lagi ngorek hati kita sebenarnya. Apa sih sebenarnya motivasi kita waktu bantu orang? Makanya nanti dari selanjutnya gini, hendaklah tiap-tiap orang menguji apa? Dirinya sendiri. Ya kan? Nah terus hati-hati, bukan apa? Kalau kita baca di ayat berikutnya, bukan apa tadi? Coba lihat di ayat yang itu yang menguji dirinya sendiri. Ada yang bisa bantu bacakan? Bukan melihat, ingat pencuri terbesar, damai sejahtera, dan munculnya kesombongan adalah karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pencuri terbesar. Pencuri sukacita dan yang bisa menyelipkan kesombongan. Itu melihat diri kita dengan orang lain. Contoh, orang lain pergi ke luar negeri, kita tidak. Hilang itu damai sejahtera itu. Padahal dia pergi cuma di Kubulukumba. Yang lainnya pergi di Hawaii. Bisa nggak damai sejahtera hilang? Oh bisa. Kenapa? Karena mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain sukses sudah kerja. Kita lihat nih, ih gila gajinya 2 digit. Hilang tuh damai sejahteramu. Sebaliknya juga, itu kan karena kita melihat orang lebih tinggi. Coba orang yang lebih rendah kalau lihat dengan kacamata seperti itu, apa yang terjadi? Yang tadi, sombong. Pokoknya 2 itu aja, saat kita membandingkan diri kita di atas hilang damai sejahteramu. Kalau kau membandingkan dengan orang di bawahmu, sombongmu muncul. That's why kita harus tahu siapa diri kita. Makanya kita lebih, makanya saya ngajarin WLWL, WSFDFD. Kadang-kadang diksi kita itu ngaruh sama cara berpikir kita. Atau sebaliknya. Ya. Jangan tegang gitu dong lihat saya dong. Tapi enggak, ini serius. Apa yang ditulis sama Paulus ini, dia itu masuk ke dalam hati loh. Itu terlalu dalam untuk saya bahas sekarang. Karena nanti ini bahan khotbah. Tapi setidaknya kita harus mengerti ini. Ternyata apa yang ditulis Paulus itu semua inline. Paulus itu ternyata orang jenius. Kalau saya lihat ya, ini orang asli jenius. Dia menulis gitu kayak lompat-lompat kalau kita baca. Tapi saya baca ini itu sambil jalan. Karena kan saya kebanyakan makan manis. Dan ini saya jalan. Sekarang 1 jam di kantor. Dan waktu saya pikir itu, kenapa Paulus ini bantu lihat ini, minta rangkumin ChatGPT, minta dirangkumin ya dari beberapa sumber. Jadi saya sukanya itu kalau di ChatGPT saya sebut situsnya, tolong rangkumin dong ayat ini, nggak ada, biasa nggak ketemu. Sama seperti tadi, bor sama portion apa semua, ternyata nggak ketemu. Tapi kalau kita punya kerangka seperti cara Paulus, kita akan ngerti, oh ternyata ayat 2 buat harus kita nolong, ayat 5 itu buat yang ditolong. Gitu loh, supaya dia tetap punya tanggung jawab. Karena kadang-kadang orang ditolong hilang tanggung jawabnya. Ya, orang ditolongin pinjam duit nih, nggak dibalikin, kan hilang tanggung jawabnya. Ya kan. Nah, tetapi itu
Jadi apa yang dikatakan Paulus malam hari ini itu harusnya mengoreksi hati kita semua. Saat kita jadi WL, saat kita jadi FD, ya apakah kesombongan itu masuk? Saya tahu lah beberapa orang di sini, apalagi yang baru-baru lulus ini ya kan, kita kan semua nih kayak GG level-level orang lulus. Pasti kalian kalau ngelihat teman-teman kalian nih di IG, di mana story, ada yang sudah kerja keluar negeri. Jujur kalau mau enggak, terganggu gak hati kalian? Almost kan? Iya kan? Apalagi kalau lihat teman-teman gile di Jakarta ya kan, sudah ini story-nya, tempat kerjanya, terganggu. Itu kenapa? Itu tadi ternyata karena kita menguji diri kita dengan orang lain. Alkitab mengatakan uji diri kita dengan apa? Nanti ada, hari Minggu aja ya. Cuman untuk malam ini, sekali lagi, firman Tuhan sebenarnya keras buat kita. Hati-hati dengan teman-teman kita yang sedang jatuh dalam dosa, yang sedang berjuang dengan dosanya. Ingat, bukan berarti kalau kita tidak kedapatan, tidak kelihatan itu lalu kita merasa lebih. Ya kan? Jangan sampai kita merasa lebih. Itu mungkin dari saya. Silakan. Ya. Udah jangan tegang lagi. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua worship leader di tempat ini. Bukan secara kebetulan firman ini tiba-tiba datang untuk kita semua, tapi semua pasti ada tujuannya, semua ada maksudnya, entah itu dagingnya kita yang ditekan sekarang, entah itu dagingnya kita yang dikuliti. Tapi saya percaya ini menjadi rema baru buat kehidupan kita. Jadi hal yang baru, hal pengingat buat semua WL-WL di GBI Oikumene ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan mengakhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Vero. Doanya nanti ya. Ya. Puji Tuhan, luar biasa sharing kita pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus membantu kita untuk menolong juga, memampukan kita dengan hikmat-Nya untuk menolong sesama kita dalam mengikut Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang kuat gitu, tidak ada satupun yang bisa bertahan tanpa berbuat dosa. Dan malam hari ini kita sudah sama-sama, pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar, kita harus tetap saling menolong, dan sebagai orang yang juga ditolong kita juga harus punya respon yang baik dari pertolongan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online melalui media manapun. Kita akan mengakhiri saraba kita pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Katakan kini mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kemurahan Tuhan. Kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau pertolongan Tuhan itu tidak pernah memandang siapa kami. Dan Tuhan tidak pernah membandingkan diri kami dengan siapapun pada saat Tuhan mau menolong kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kami. Berkali-kali pun kami jatuh, tetapi Tuhan terus saja menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sementara mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Memampukan kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kami dimampukan untuk menolong orang lain dengan kasih yang daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami tahu kami telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami telah selesai untuk bertukar pikiran Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu akan terus senantiasa bekerja di dalam kami. Dan biarlah kami Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga program Saraba kami dalam tangan-Mu. Biar terus program ini memberkati banyak orang. Biar terus program ini bisa mengubahkan kehidupan banyak orang melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sharingkan pada pagi hari ini. Bahkan di waktu yang akan datang. Berkati pemimpin sharing kami Tuhan, Ayu. Biarlah Tuhan Yesus berkati dia dimanapun nanti dia Tuhan tempatkan. Biar Tuhan Yesus terus melindungi dia Tuhan. Bahkan Tuhan yang terus memakai dia Tuhan dengan talenta yang luar biasa daripada Tuhan. Serta firman Tuhan terus bekerja di dalam hatinya sehingga dia menjadi terang Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan, disitulah tempat Tuhan percayakan dia untuk melayani banyak orang, menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini, tapi kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, baik itu Ibu Gembala, Kak Esra, Kak Debbie, bahkan keluarganya Tuhan Yesus bersama dengan Dev. Kami tetap bawa mereka dalam tangan-Mu, biar pemeliharaan Tuhan nyata, otoritas yang daripada Tuhan tetap ada dalam pemimpin rohani kami Tuhan. Kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan mereka, senantiasa berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat para full timer di gereja ini Tuhan, part timer, semuanya Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Kami semua Tuhan, para WL-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di gereja ini, biarlah Tuhan mampukan kami untuk melayani orang-orang yang kami pimpin, baik itu dalam pujian penyembahan kami, biar kami mampu Tuhan melayani dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri seraba kami hari ini. Haleluya. Amin.